Cerita dimulai pada tahun 2001, pasca serangan 9 November. Kita diperkenalkan dengan Valerie Plame, yang diperankan oleh Naomi Watts. Di mata teman-temannya, dia adalah ibu rumah tangga biasa dan manajer keuangan. Tapi faktanya, dia adalah agen lapangan CIA yang menangani operasi klandestin terkait proliferasi nuklir. Di sisi lain, suaminya, Joe Wilson, diperankan Sean Penn, adalah mantan diplomat yang vokal dan tidak takut bicara lantang. So, Valerie, what do you do? I work in venture capital, Mr. Jennings here in Georgetown. Kehidupan mereka tampak normal. Beberapa waktu kemudian di saat tidur, Joe melihat lengan istrinya penuh dengan lebam, dan ia pun memeluknya. Keesokan harinya, Valerie terburu-buru ke kantor CIA karena ada permasalahan penting yang harus diselesaikan. Namun belum sempat ngopi, teman Valerie sebut saja, Mehmet mengatakan bahwa ia dipanggil oleh bosnya. Si Mehmet pun menjelaskan permasalahan yellow cake. Nah, di sini perlu kalian tahu bahwa yellow cake yang dimaksud bukan makanan melainkan uranium. Sampai CIA mendapat info intelijen yang meresahkan. Irak diduga mencoba membeli yellow cake atau uranium dari Niger untuk membuat senjata pemusnah massal. Dan inilah yang terjadi. You think Joe could do it? Wow. He's qualified. You don't look overjoyed. He's been there hundreds of times. Knows the arena inside out. Could you just ask him to come in? Nah, di sini kita mengetahui bahwa Joe sebelumnya pernah bertugas di Afrika, dan beberapa bulan kemudian dia diundang datang ke kantor CIA dan ngobrol ngalur ngidul dengan Mehmet membahas soal yellow cake dan uranium. Ambassador Wilson, what do you know about yellow cake? I'm not a scientist. Thank you. What about Niger? What do you have in mind? Dan ya, Joe pun dikirim ke Nigeria oleh CIA. Setibanya di sana, dia kemudian bertemu dengan kawan lamanya untuk meminta bantuan agar dapat mencari informasi soal yellow cake di sana. Ambassadeur, bonne arrivée grâce à Allah, on est tous des hommes libres. Dis-moi, Excellence, how can Niger help? Dan nyata tidak ada transaksi sama sekali. Nah, akhirnya si Joe mengirim laporannya ke CIA. Sepulangnya Wilson dari Nigeria, ia kemudian bercanda dengan istrinya dan berakhir beraselole. Beberapa waktu kemudian Valerie ditugaskan ke Kairo, Mesir untuk menemui seorang bernama Harif Al-Falari, seorang insinyur nuklir. Namun ia menolak dan bersikeras bernama Bakra Badawi. Namun namanya juga agen CIA, ia mampu membuat sang insinyur tidak berkutik dan menyerahkan nama-nama ilmuwan lain kepada Valerie. I was unable to attend your string gravity seminar at MIT. I don't understand. Who are you? You were lead engineer at the Osirak nuclear facility until you fled Iraq and arrived here in Cairo. Dr. Falari had 2 daughters. They were never seen again. Staf Wakil Presiden mendatangi kantor CIA dan menginterogasi analisis yang membuat laporan hasil observasi Joe Wilson di Nigeria. Seolah-olah mereka tidak percaya akan hasil tersebut. Valerie pun punya ide untuk bertemu dengan seorang wanita bernama Dr. Hassan, yang merupakan saudara dari salah satu ilmuwan yang ada di Iran. Valerie meminta agar dia bisa datang ke Baghdad untuk menggali informasi dari saudaranya di sana. Namun, hal itu ternyata tidak berjalan semudah yang dipikirkan oleh Valerie, karena si dokter ini tidak langsung mengiyakan hal tersebut. The Vice President's men are here. What? What can you tell the vice president about aluminum tubes? Cheney doesn't trust us. This shipment thick goes back 30 years. It'll blow over. Tom, is there somewhere we can talk? I will not do anything to help you. I don't know you. About Iraq. We're going to war. And your brother's going to be right in the middle of it. Kembali ke analisa laporan observasi dari kegiatan Wilson di Nigeria. Petinggi CIA tetap berpegang teguh dengan hasil tersebut, namun tetap nihil. Staf Wakil Presiden tetap meminta agar ada pihak dari CIA yang bisa membuktikan hal tersebut. Sehingga inilah yang terjadi. 15-hour days. We've been back over this and over this. May I ask a question?
when you say we don't really know how to play this. No, what I mean is, okay, look, I didn't mean what I just said. Which part? The last part? You're 100% sure these tubes are not intended to create nuclear weapons. Ketika akan mengantar si dokter ke bandara, Valeri yang sudah akan berangkat terhenti ketika melihat Wilson terbangun dari tidurnya. Mereka sempat berdebat kecil soal kasus yang sedang diselesaikan oleh Valeri, dan ternyata itulah awal dari inti masalah film ini. Singkat cerita, di salah satu hotel di Amman, Iran, Valeri dan rekannya mempersiapkan segala hal untuk mendukung si dokter dalam menjalankan misinya. Di bandara, si dokter yang akan terbang ke Baghdad diperiksa oleh pihak keamanan bandara, dan Valeri serta rekannya mengawasinya dari kejauhan. Tujuannya agar misi ini bisa berjalan dengan lancar. Ketika Valeri sedang olahraga, dia melihat berita yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, seolah-olah pemerintah Amerika membelokkan fakta tentang Yellow Cake antara Nigeria dan Iran. Ketika sedang makan malam pun dengan beberapa temannya, sialnya mereka terjebak dalam pembahasan tentang Yellow Cake dan Iran. Layaknya seorang bapak-bapak yang sedang membahas politik di atas meja makan. Namun tiba-tiba Have you met him, Fred? Have you met Saddam? Well, I think that's. setelah kejadian itu, Valeri berusaha menenangkan diri dengan pergi ke dapur. Kita kembali ke si Dr. Hasan yang ternyata sudah tiba di Baghdad. Ia dimasukkan ke dalam ruangan khusus setelah paspornya diperiksa oleh pihak keamanan. Dan tidak berselang lama, ia akhirnya bertemu dengan saudaranya yang ternyata bernama Aman, seorang ilmuwan yang sekarang tinggal di Baghdad, Irak. Mereka pun segera bergegas untuk pulang ke rumah yang ternyata keluarga besar mereka sudah berkumpul di sana. Singkat cerita, malamnya setelah cuci piring, si Dr. Hasan lalu memberanikan diri bertanya tentang nuklir ke saudaranya tersebut. Tapi setiap pertanyaan CIA yang diajukan berkaitan dengan operasi nuklir ternyata salah. Karena faktanya operasi itu sudah hancur beberapa tahun yang lalu. أريد أحكي questions for you. How much 235 grade uranium do you have? Is it? They don't know. What, Hamad? Which method are you using to separate fissile isotopes? This is insane. They know this. They must know. Di lain sisi, Wilson ternyata hadir dalam sebuah konferensi. Tujuannya untuk membuat satu pernyataan yang merupakan awal dari perpecahan rumah tangganya. Sedangkan di sisi lain, Valeri berusaha menjelaskan ke atasannya bahwa semua ilmuwan nuklir yang ditemui utusannya mengatakan hal yang sama, bahwa operasi nuklir di Iran sudah lama dihancurkan. Namun, pihak dari pemerintah juga tidak hentinya untuk selalu menyampaikan beberapa hal yang bertolak belakang dengan kejadian sebenarnya. Ternyata hal ini malah membuat Wilson makin marah dan muak dengan situasi yang ada. Dan terjadilah perang antara Taliban dan tentara Amerika. Kita diperlihatkan oleh sosok Aman yang berusaha untuk tetap tenang di situasi tersebut. Keesokan harinya, sebuah helikopter menjatuhkan selebaran tentang pemimpin Taliban tersebut. Aman yang akan berangkat ditahan oleh anaknya yang ternyata ngotot untuk ikut dengannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba قدامك امريكان حبيبي لا تخاف. بابا ما مستعد خلص ia kemudian menelpon Valeri untuk meminta bantuan agar keluarganya diselamatkan, dan Valeri pun mengiyakannya. Sedangkan Wilson menganalisa kembali video sang presiden di televisi. Lalu ia mencoba untuk menghubungi temannya. Setelah itu tiba-tiba Valeri datang dengan raut wajah yang nampak sangat capek dan lelah.
Dan setelah dipikir dengan panjang, Wilson akhirnya memberanikan diri untuk membuat sebuah artikel tentang Yellowcake tersebut. We'll take care of your family, but we... I know I can trust you. British government has learned that Saddam Hussein received... Is it possible that the president is referring to another African country? No, I'm a source. I went to Niger. That's wrong. Munson, what have we found? No centrifuges, no yellow cake? About the president of the United States. Now go take a long look in the mirror and say that again. Keesokan harinya, staf wakil presiden membaca berita tersebut. Lalu ia mencari tahu siapa Joe Wilson itu. Karena terlalu tegang akan tekanan, jubir presiden yang sedang ada di suatu konferensi pers tidak sanggup menjawab pertanyaan dari wartawan. Di CIA, staf presiden mencari celah untuk menyerang Valerie dan suaminya. Ya, dia membuat sebuah cerita di surat kabar, dan ternyata cerita tersebut membongkar data diri agennya sendiri, yang berita tersebut dengan cepatnya tersebar ke seluruh dunia. Dan inilah yang terjadi. Jessica McDowell, Maureen McDermott. Sir, I have several live ops at crucial stages. Ms. Blaine. True. Jack, I've got to get a message to Baghdad. Val. Take a walk. We have assets in Kuala Lumpur, Mumbai, Dubai. Sialnya, semua operasi lapangan yang dilakukan Valerie tidak bisa dilanjutkan. Mulai dari operasi di Kuala Lumpur, India, bahkan operasi penyelamatan ilmuwan Irak juga terkena imbasnya. Padahal Aman dan keluarganya sudah menunggu di perbatasan Iran dan Yordania. Hal ini membuat hubungan rumah tangga mereka sangat-sangat gimana. Hal ini tentu saja membuat psikisnya terganggu. Belum lagi ia mendapat beberapa teleponan ancaman yang entah dari siapa. Namun, ia masih bisa menahan emosinya ketika dengar anak-anaknya. Di suatu malam di kediamannya, ia didatangi oleh Dr. Hasan yang meminta kabar terkait saudaranya, Aman, yang diberitakan hilang bersama keluarganya. Hello? Mommy, Trevor let me go on his tractor. Okay, so... Zahara. My uncle in Mansour, he said they were targeting them. We don't have it. You said it would be safe. Beberapa waktu kemudian, Wilson kembali hadir di televisi untuk menyampaikan kebenaran sesuai dengan faktanya. Memang sangat berani bapak-bapak satu ini. Di forum lain, ia mulai mengkritik orang-orang yang berkaitan dengan masalah ini. Beberapa bulan kemudian, tepatnya September 2003, atasan Valerie di CIA sangat-sangat muak dengan tindakan yang dilakukan oleh Wilson. Setelah dijelaskan panjang lebar, atasannya memberikan kepercayaan penuh kepada Valerie untuk kembali mengingatkan suaminya tentang apa yang sedang ia lakukan dan seperti apa resikonya. Sepulangnya dari itu, di malam hari mereka kembali bertengkar dan tiba-tiba Our address is on the internet. A photo of our house. Bullshit that you're doing. Where does it get us? Not without one hell of a fight. It's the White House, Joe. Well, by the time they're finished with us, we won't know what that is. Kemudian, Wilson menemukan sebuah memorandum yang seolah-olah Valerie yang mengirimnya ke Afrika. Sepertinya, Valerie sedang dijebak oleh agensinya. Sungguh hal yang tidak patut dicontoh dari keduanya, bertengkar di taman bermain. Namun, ada sebuah kata yang dilontarkan oleh Wilson yang membuat Valerie muak dengan suaminya tersebut. Is that what your dad taught you, Valerie? Did you send me to Niger? Trevor? Berita dan media semakin menggila. Mereka sampai mendatangi rumah pribadi Wilson untuk mengkonfirmasi beberapa hal. Dan ini membuat Wilson sangat-sangat marah. Malamnya, Valerie mengingat awal pendidikan sebelum ia diterima dalam CIA. Ketika akan pulang ke rumah orang tuanya,
Valerie dan Wilson nampak terlihat canggung dengan situasi yang ada. Dan di sebuah momen, Valerie mulai menangis entah karena apa. Di sisi lain, Wilson tidak menyerah. Ia bertemu dengan teman lamanya dari Afrika. Namun seorang pelanggan lain mengusik pertemuan mereka. Dan ini yang terjadi. Private lunch. Could you leave now, This man please? is a Thank you. liar and a traitor. Excuse He me. is in the pay of Okay, leave my table. How dare you talk about my wife? You don't know her. You don't know me. Did you hear the way that this man just... Shame on you! You call yourself... Kemudian, Valerie berbicara dengan ayahnya, sembari ia meminta saran dari ayahnya yang seorang mantan tentara Amerika. Setelah perbincangan yang panjang, sepertinya Valerie berubah pikiran dan akan berjuang bersama suaminya. Ya, Wilson pun kaget melihat kedatangan sang istri. Ia menyampaikan apa yang dilihat di berita. Dan benar saja, Valerie pulang untuk berpihak kepada Wilson. Wilson pun mulai membuka pikiran orang lain melalui sebuah forum. Di sisi lain, Valerie menghadiri sidang komite untuknya. Dan ia pun mulai berbicara terkait dengan kebenarannya. Dan ditampilkan sebuah cuplikan berita yang mana ternyata itu video asli dari pengakuan dari Valerie Plame yang asli. Dan itulah akhir dari film tersebut. I'm grateful for this opportunity to set the record straight. I worked on behalf of the national security of our country and run secret worldwide operations against this WMD. I love my career because I love my country. Pelajaran yang dapat dipetik adalah pekerjaan memang penting, tapi keluarga jauh lebih penting.